Halo, perkenalkan nama saya Valentin Daniel Kusumo dengan NIM 1352414 dari kelompok 3. Jadi, saya akan menjelaskan mengenai makalah TTKI yang telah dibuat dengan judul Kecerdasan Buatan dalam Pembelajaran Adaptif. Daftar isi dalam PPT ini meliputi yang pertama latar belakang, kedua rumusan masalah, ketiga tujuan penelitian, 4 metode penelitian, yang kelima hipotesis, keenam landasan teori, 7 analisis dan pembahasan, dan yang kedelapan adalah kesimpulan. Latar belakang. Jadi, alasan kami memilih judul tersebut sebagai topik utama makalah kami adalah penggunaan AI dalam pendidikan tinggi mendorong pola belajar yang lebih mandiri, digital, dan efisien melalui berbagai kemudahannya. Namun di balik manfaat tersebut, muncul kekhawatiran bahwa ketergantungan pada AI dapat melemahkan kemampuan berpikir kritis dan penyelesaian masalah secara mandiri. Rumusan masalah yang pertama, bagaimana penerapan kecerdasan buatan dapat mendukung pembelajaran adaptif di lingkungan mahasiswa ITB. Yang kedua, apa saja kendala dan potensi pengembangan pembelajaran adaptif berbasis AI di ITB. Tujuan penelitian ada 3. Yang pertama, menganalisis kontribusi AI dalam meningkatkan efektivitas pembelajaran adaptif pada mahasiswa ITB. Yang kedua, mengidentifikasi hambatan dan potensi pengembangan sistem pembelajaran berbasis AI di lingkungan akademik ITB. Yang ketiga, mengevaluasi efektivitas sistem pembelajaran adaptif berbasis AI dalam meningkatkan keterlibatan, motivasi, dan hasil belajar siswa. Penelitian ini menggunakan pendekatan mixed methods, yaitu gabungan antara metode kuantitatif dan kualitatif. Data penelitian ini kami peroleh melalui penyebaran kuesioner daring menggunakan Google Form kepada mahasiswa dari berbagai program studi di ITB. Metode kuantitatif digunakan untuk menganalisis tanggapan responden secara statistik, sedangkan kualitatif diterapkan melalui pertanyaan terbuka dalam kuesioner. Untuk metode kuantitatif, instrumen penelitian terdiri dari pertanyaan tertutup yang menggunakan skala Likert 1-5 serta beberapa pertanyaan pilihan ganda, ya atau tidak. Skala Likert digunakan untuk mengukur tingkat persetujuan responden terhadap pernyataan-pernyataan tertentu dengan ketentuan sebagai berikut. Poin dengan nilai 1 sangat tidak setuju, poin dengan nilai 2 tidak setuju, poin dengan nilai 3 netral, poin dengan nilai 4 setuju, dan poin dengan nilai 5 sangat setuju. Selain itu, pertanyaan ya atau tidak digunakan untuk menggali pandangan responden terhadap isu-isu penting seputar penggunaan AI dalam pembelajaran. Untuk metode kualitatif, dilakukan melalui pertanyaan terbuka yang disisipkan melalui kuesioner Google Form. Pertanyaan ini dirancang untuk menggali pandangan, pengalaman, serta opini pribadi mahasiswa secara lebih mendalam mengenai penggunaan kecerdasan AI dalam konteks pembelajaran. Untuk pernyataan dan pertanyaan untuk metode kuantitatif, yang pertama pernyataan dengan skala Likert. Pernyataan pertama, saya merasa bahwa penggunaan AI sangat membantu dalam proses belajar dan menyelesaikan tugas selama perkuliahan. Untuk pernyataan yang kedua, berdasarkan pengalaman dan pandangan pribadi, saya percaya bahwa AI memberikan dampak positif bagi masa depan mahasiswa. Untuk pertanyaan ya atau tidak, pertanyaan pertama, apakah Anda merasa bahwa penggunaan AI dapat melemahkan kemampuan penalaran dan kreativitas mahasiswa? Yang kedua, apakah Anda berpandangan bahwa peran dosen dapat sepenuhnya digantikan oleh teknologi AI dalam proses pembelajaran? Kemudian, pertanyaan untuk metode kualitatif, jelaskan pandangan Anda tentang penggunaan AI dalam kegiatan perkuliahan, serta praktik terbaik atau best practice yang menurut Anda efektif untuk mendukung pembelajaran adaptif. Hipotesis yang pertama, penerapan kecerdasan buatan atau AI dalam pembelajaran adaptif meningkatkan capaian belajar mahasiswa ITB. Hipotesis yang kedua, pengembangan sistem pembelajaran adaptif berbasis AI di ITB akan mengakibatkan penghambatan kemampuan berpikir mahasiswa. Landasan teori. Ada 2 hal penting yang perlu diketahui. Yang pertama, kecerdasan buatan atau artificial intelligence merupakan cabang ilmu komputer yang berfokus pada penciptaan sistem yang mampu melakukan tugas-tugas yang biasanya membutuhkan kecerdasan manusia. Yang kedua, pembelajaran adaptif atau adaptive learning merupakan pendekatan pembelajaran yang menyesuaikan pengalaman belajar berdasarkan kebutuhan, kemampuan, dan preferensi masing-masing peserta didik. Masuk ke dalam analisis dan pembahasan.
Survei menunjukkan bahwa AI sangat membantu mahasiswa ITB dalam proses pembelajaran, mulai dari merangkum materi, menjawab pertanyaan, menyelesaikan tugas, membuat laporan, dan menulis program, sehingga pembelajaran menjadi lebih efisien, fleksibel, dan sesuai dengan kebutuhan individu. Namun, ketergantungan berlebihan terhadap AI dapat menurunkan kemampuan berpikir kritis, kreativitas, serta daya ingat mahasiswa, karena kecenderungan untuk menerima jawaban tanpa refleksi atau verifikasi. Oleh karena itu, penggunaan AI perlu diarahkan secara bijak dan mengikuti best practice agar tetap mendukung pengembangan kemampuan kognitif dan kemandirian mahasiswa. Nah, apa saja sih itu best practice-nya? Dari 15 responden, dirangkum beberapa best practice dalam penggunaan AI, seperti hanya menggunakannya untuk mencari konsep awal, menggali materi, atau sebagai penunjuk pemahaman, serta menghindari penggunaan yang berlebihan. Penelitian oleh Jones et al. Menyarankan integrasi AI dengan diskusi dan refleksi, agar tetap mendorong berpikir kritis dan motivasi belajar. Selain itu, Saji menekankan pentingnya pembelajaran berbasis masalah untuk melatih keterampilan problem solving dan mengurangi ketergantungan pada AI. Berdasarkan hal tersebut, disimpulkan bahwa penggunaan AI yang konstruktif perlu diarahkan agar tidak menjadi destruktif dan melemahkan kemampuan kognitif mahasiswa. Kesimpulannya, penggunaan AI dalam pembelajaran adaptif terbukti meningkatkan efisiensi, personalisasi materi, dan motivasi belajar mahasiswa. Survei menunjukkan bahwa meskipun AI membantu dalam memahami informasi, ketergantungan berlebihan dapat menurunkan kemampuan berpikir kritis dan kreatif. Mahasiswa menyadari bahwa AI seharusnya digunakan sebagai alat bantu belajar, bukan sebagai solusi instan atau pengganti peran dosen. Oleh karena itu, AI perlu diposisikan sebagai pelengkap yang mendukung proses belajar, bukan sebagai pengganti proses itu sendiri. Demikian video yang dapat saya sampaikan. Sekian dan terima kasih.